Apa judulnya Bapak Ibu? Pohon kehidupan dan sungai air hidup. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kenapa Allah melarang makan pohon pengetahuan? Karena pada saat dimakan, pada saat itu mati. Dan Allah ingin manusia itu hidup, tidak mati. Karena itulah, inilah satu-satunya larangan Allah kepada Adam dan Hawa. Hal yang sama juga dengan ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, Bapak Ibu. Larangan satu-satunya, saudara jangan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Bapak Ibu. Agar apa? Agar supaya kita hari ini, saudara bisa tetap hidup. Kalau saudara hidup hukum Taurat, saudara mati, pasti. Karena itu seperti pohon pengetahuan, membuat orang kenal atas dosa. Iya, jadi pohon pengetahuan itu ketika dimakan, orang Adam dan Hawa menjadi tahu berdosa. Hal yang sama juga ketika saudara hidup di dalam hukum Taurat, maka saudara akan menjadi kenal akan dosa. Iya, Roma 7 ayat 7, itu dikatakan ayat, Bapak. Bukan kata saya, kata ayat. Karena itulah baik kita hari ini, tetaplah di dalam Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kita kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Nah, pada saat orang jatuh dalam dosa, maka mereka menjadi mati karena telah makan pohon pengetahuan. Berapa Ibu? Dan ketika mereka mati, hanya satu pohon yang dilarang. Nah, sekarang kebalikannya, justru pohon kehidupan yang tidak boleh dimakan. Bahkan untuk jalan kepada pohon kehidupan pun sampai harus dijaga oleh dua kerub dengan pedang berapi. Berapa Ibu? Karena apa? Manusia sudah mati, sudah terpisah dari Adam, maka mereka tidak berhak lagi atas pohon kehidupan. Tetapi ini pun tidak berlangsung selamanya, Bapak Ibu. Karena Yesus kemudian datang, Yesus mati agar setiap kita hari ini bisa hidup dan kembali berhak makan dari pohon kehidupan. Jadi Yesus datang untuk kembali memulihkan kita, kembali kita makan pohon kehidupan, kembali kita hidup, dan kembali kita beroleh hidup yang berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ada satu hal yang menarik pada perjanjian lama, Bapak Ibu. Di sini ada dikisahkan tentang aliran air hidup, aliran sungai air hidup. Nah, ini sebenarnya adalah gambaran atau nubuatan tentang kehidupan kita di dalam Yesus. Ketika kita di dalam Yesus, Bapak Ibu, dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Dan aliran air hiduplah yang memberikan kita kehidupan. Kenapa? Karena air hidup itu adalah Roh Kudus. Dan aliran hidup inilah yang memberikan kita kuasa. Karena Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Dan aliran air hidup inilah yang memberikan kita, diinsapkan kita bahwa kita benar. Nah, ini sebenarnya sudah dinyatakan sejak zaman Yehezkiel. Mari kita buka Yehezkiel. Yehezkiel 47 ayat 8 sampai dengan 10. Ia berkata kepadaku, sungai itu mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Haleluya, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya adalah nubuatan kita. Ketika kita di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, itu kata bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Inggris, King James atau New King James, ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam perut kita mengalir sungai-sungai air hidup. Kenapa sungai-sungai, Pak? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, saudara bukan saja diberikan tentang kesembuhan, saudara juga diberikan berkat, saudara juga diberikan kuasa, saudara juga diberikan kelepasan. Jadi banyak sungai-sungai yang mengalir, yang memberikan kehidupan bagi kehidupan kita. Nah, ketika sungai itu mengalir turun ke bawah, kemana? Laut asin atau laut mati. Terjadi kehidupan, ikan-ikan menjadi berkeriapan. Hal yang sama juga kita, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, ada perintah Yesus bagi kita, amanat agung, sehingga dimanapun kita berada, kita bersaksi, kita menginjil, maka terjadi kehidupan pada dunia yang mati ini. Mereka menjadi hidup, mereka menjadi sembuh, mereka menjadi menghasilkan. Haleluya, Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud ayat ini tadi. Jadi kitalah hari ini sungai-sungai air hidup tadi, Bapak Ibu, yang memberikan kehidupan bagi dunia, sehingga dunia menjadi hidup, Bapak Ibu. Dan banyak ikan-ikan. Nah, ikan ini berbicara tentang orang percaya, orang yang bertobat.
Ya, dan itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, Bapak Ibu. Kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Zaman dulu pun orang percaya seringkali disimbolkan dengan gambar ikan. Karena itu kalau saudara lihat gereja-gereja, banyak gereja ada gambar ikan, gitu Bapak Ibu ya, di depan ini di mimbar. Benar Bapak Ibu? Ikan itu artinya orang percaya, orang yang bertobat. Nah, kita hari ini menjadi penjala manusia, penjala ikan. Lihat, dan itu yang dinubuatkan pada Yeskel ini. Akan banyak nanti kehidupan, akan banyak nanti ikan-ikan berkeriapan. Karena lewat kesaksian kita, akan banyak orang bertobat, akan banyak orang percaya Yesus. Mereka menjadi hidup, mereka menjadi orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Nah, sekarang ini penggenapannya. Kalau tadi adalah nubuatan Yeskel tentang adanya sungai air hidup. Nah, sekarang penggenapannya. Ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita, itu versi bahasa Indonesia, akan mengalir air hidup Roh Kudus. Kalau versi bahasa Inggrisnya, from belly, our belly, dari perut kita akan mengalir sungai-sungai air hidup. Coba kita buka Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan belum Bapak Ibu? Sudah naik ke surga. Bahkan Roh Kudus juga sudah turun 2000 tahun yang lalu di Pentakosta, pada saat Pentakosta. Benar Bapak Ibu? Itu secara umum. Tetapi secara khusus bagi kita setiap pribadi, hanya ketika kita memuliakan Yesuslah, maka aliran Roh Kudus bisa mengalir. Pak, pada saat kapan kita bisa memuliakan Yesus, Pak? Pada saat saudara tetap di dalam Yesus. Karena justru sekarang kebanyakan orang hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan memuliakan Yesus, memuliakan perbuatan saudara sendiri. Tapi kalau saudara hidup dalam anugerah, saudara izinkan Tuhan bekerja, saudara izinkan Tuhan mengalir, disitulah Yesus dimuliakan, disitulah Roh Kudus bisa mengalir. Coba sekarang kita kembali kepada Yohanes 7 ayat 38, tapi sekarang versi bahasa Inggrisnya ya. Ya, his belly shall flow rivers, sungai jamak. Jadi pada saat saudara percaya Yesus, aliran Roh Kudus memberi saudara sungai air hidup, of living water. Amin Bapak Ibu. Sungainya bukan satu, tapi banyak. Kenapa? Karena ketika saudara izinkan Roh Kudus mengalir, saudara bukan hanya membuat sembuh, saudara juga diberkati, saudara juga sukses, saudara juga dapat jodoh, saudara juga dapat anak, saudara dapat kemenangan dalam kehidupan. Jadi banyak kemenangan kita alami pada saat kita percaya Yesus. Karena yang mengalir dari hati kita, dari perut kita, banyak sungai air hidup. Rivers kan? Banyak kan? Banyak sungai. Karena itulah bagi kita hari ini, izinkan Roh Kudus mengalir. Tapi kalau saudara masih hidup dalam hukum Taurat, Roh Kudus itu diam, tidak mengalir. Kenapa? Karena ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara yang mengerjakan semuanya. Saudara lihat aja hukum 1 sampai ke 10, saudara yang mengerjakan. Dan ketika manusia mengerjakan semuanya, Roh Kudusnya tidak ada kerjaan, tidur dia, tidak lagi mengalir. Disitulah saatnya orang tidak memuliakan Yesus, tidak memuliakan Roh Kudus. Tapi pada saat kita hidup dalam anugerah, kita izinkan Roh Kudus itu mengalir, kita izinkan Roh Kudus itu bekerja sepenuhnya. Disitulah baru sungai ini mengalir. Dan ketika sungai itu mengalir, disitulah ada kehidupan, disitulah ada kuasa, disitulah kita bisa bersaksi. Sehingga banyak orang dunia yang mati ini, dunia di laut mati, bisa menjadi hidup. Sehingga mereka menjadi ikan-ikan yang berkeriapan. Mereka menjadi orang-orang bertobat. Amin. Jadi sungai itu mengalir ke laut mati. Nah, ada satu juga keyakinan Bapak Ibu. Bahkan juga kalau saudara pernah ke Israel diajak ke laut mati, mereka tour guide itu seakan-akan tahu di mana Sodom dan Gomora itu. Disitulah Sodom dan Gomora. Itulah istrinya si Lot. Batu itu yang bergantung. Itulah istri Lot. Dari mana caranya istri Lot bergantung dia di tebing? Saya juga bingung. Jadi di sekitar laut mati itu orang berpikir, mereka berkata disitulah dulu Sodom dan Gomora. Dan memang juga laut mati itu Bapak Ibu, itu adalah permukaan laut yang paling rendah di dunia, kadar garam yang paling tinggi di dunia. Sehingga apa? Saudara bisa ngapung di situ. Nah, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dan sungai inilah kemudian masuk ke Sungai Yordan, dan Sungai Yordan inilah kemudian mengalir ke laut mati. Tetapi Sungai Yordan itu sendiri tidak bisa menawarkan laut mati, tidak bisa menyembuhkan laut mati. Harus ada unsur Yesusnya di situ. Amin Bapak Ibu, harus ada. Dan itu sebenarnya
sudah terlihat sejak perjanjian lama. Pada saat bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka harus menyeberang sungai Yordan. Dan pada saat mereka akan menyeberang, siapa pertama kali menginjak sungai Yordan? Itu adalah imam-imam yang membawa tabut. Nah, pada saat imam-imam yang memikul tabut ini menginjak kakinya di sungai Yordan, langsung terbelah sungai Yordan, sehingga ada jalan kering untuk orang Israel lewat dan masuk di tanah Kanaan. Dan ini sebenarnya gambaran Yesus. Tabut itu sebenarnya berbicara tentang Yesus, gambaran Yesus. Dikatakan juga bahwa air itu terbendung sampai kota Adam. Ada manusia pertama. Jadi sampai terbendung sana Bapak, dan terpisah dengan laut mati. Itu berbicara apa? Ketika Yesus dibaptis sungai Yordan, memberi kehidupan, sehingga sungai Yordan itu memberikan kehidupan, sehingga orang menjadi hidup. Laut mati menjadi sembuh. Laut mati menjadi banyak kehidupan, sehingga apa? Terpisah dari kematian. Bukan lagi laut mati, tapi di situ banyak kehidupan. Amin ya Ibu? Coba kita lihat ayatnya. Yosua 3 ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin atau laut mati, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, di seberangan Yeriko, Ibu. Jadi saudara juga lepas dari kutuk Yeriko. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, kita yang percaya kepada Yesus, saudara mengalir aliran air hidup. Bukan saja saudara menjadi hidup, tapi saudara juga menjadi saluran air hidup lewat kesaksian saudara, sehingga banyak orang juga akan diselamatkan. Amin ya Ibu? Sehingga mereka juga menjadi aliran air hidup. Ada air hidup, dan itulah yang memutuskan mereka dari laut mati, dari kematian, dan membebaskan mereka juga dari Yeriko, dari kutuk. Karena itulah pastikan bagi kita tetap dalam Yesus, untuk kita hari ini bisa berjalan sampai ke seberang, sampai tanah kan kekal, sampai kerajaan surga, dan kita bebas kematian, dan setiap kita juga bebas dari segala kutuk. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Coba kita lihat Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi pada saat saudara dibaptis juga mengalami turunnya Roh Kudus pada saudara. Karena itulah Gereja Tiberias tidak mengenal istilah baptisan Roh Kudus secara terpisah. Langsung pada saat dibaptis, Roh Kudus juga saudara dapatkan. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pada saat dibaptis pasti turunnya Roh Kudus. Itu satu. Ya Bapak Ibu, karena itulah kita dilahirkan dari air dan roh. Jadi baptisan yang benar pasti adanya Roh Kudus ya. Karena kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Rohnya itu roh besar atau roh kecil? Besar. Berarti kita dilahirkan dari roh. Roh apa? Roh Allah. Kalau kita dilahirkan dari Allah, berarti kita menjadi anak Allah. Ibu-ibu yang saudara lahirkan itu anak saudara atau anak orang lain? Anak saudara, walaupun mungkin ya di media ada yang diculik, tapi itu anak saudara. Hal yang sama juga dengan kita. Pada saat saudara dilahirkan dari air dan roh Allah, maka pastinya saudara menjadi anak Allah. Amin ya Ibu. Dan kalau anak Allah, pastinya saudara menjadi mirip, serupa dan segambar Allah. Berapa Ibu? Nggak mungkin saudara dilahirkan dari Allah masih mirip dengan dunia. Sama seperti saudara juga. Anak saudara lahirkan tanpa bayi saudara berusaha, pasti miripnya dengan saudara. Otomatis lahir mirip saudara. Hidungnya kayak, mulutnya kayak, lebar kayak opanya, rambutnya keriting kayak Indomie, kayak opungnya. Otomatis mirip. Tidak mungkin mirip tetangga, pasti mirip saudara. Ibu, itulah sebabnya pada saat kita dibaptis, otomatis saudara menjadi seperti Kristus, seperti Allah. Jadi seperti Kristus itu bukan upaya saudara. Kalau upaya saudara, bagaimana mungkin saudara menjadi seperti Kristus? Saudara itu di bumi, Kristus itu di sorga. Bagaimana mungkin di bumi ini naik ke sorga? Yang mungkin adalah yang sorga turun ke bawah. Itulah kelahiran baru dari roh. Amin Ibu. Nah, jadi seperti Kristus, otomatis saudara alami ketika saudara dibaptis, lahir kembali dari air dan roh. Amin Ibu. Dan juga surga terbuka. Nah, itu yang dikatakan Yesus. Barang siapa lahir kembali, maka dia akan melihat surga seperti yang dialami Yesus. Surga terbuka. Dan kita bisa masuk kerajaan surga. Kenapa? Sekarang menjadi rumah Bapak kita. Rumah Bapak kita bisa masuk. Kalau tamu bisa masuk, bisa enggak? Tergantung diundang atau tidak. Jadi saudara bukan tamunya Allah. Apalagi saudara bukan hambanya Allah. Kalau saudara hamba, saudara di luar, tidak mungkin saudara masuk. Karena itulah pastikan saudara selalu menyebut diri saudara Allah, anak Allah. Supaya kita bisa melihat rumah Bapak kita, dan supaya kita bisa masuk
rumah Bapa kita. Amin Bapak Ibu. Jadi surga terbuka, kita bisa lihat. Nah, surga itu terbagi atas 3 bagian. Ya, itu bisa kita lihat dari bait Allah. Surga adalah bait Allah. Berapa Ibu? Tapi bait Allah yang sesungguhnya. Bait Allah yang duplikatnya ada Pak? Ada. Itulah bait Allah yang dibangun oleh Musa di padang gurun dan juga yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem. Berapa Ibu? Amin. Itu sebenarnya gambaran dari surga. Karena surga adalah bait Allah yang sebenarnya. Yang di bumi itu bayangan-bayangan semua, gambaran-gambaran semua. Tetapi dari sini kita juga tahu tentang surga terbagi atas 3. Apa tuh? Pertama, ruang Maha Kudus. Yang kedua, ruang kudus. Yang ketiga, halaman. Dan halaman ini sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Nah, kemarin itu yang dulu Bapak Ibu, Adam dan Hawa ada di mana? Di halaman. Itulah sebabnya Adam dan Hawa bisa dikalahkan. Tapi bagi kita, saudara bukan lagi di halaman. Saudara bukan orang Kristen halaman, tapi saudara adalah orang Kristen ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya saudara tidak akan bisa dikalahkan setan, tapi setan yang saudara bisa kalahkan, perintahkan keluar dari kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu. Pak, dari mana saya tahunya Pak bahwa kita akan masuk ruang Maha Kudus Pak? Karena Allah menjanjikan bahwa kita nanti akan duduk di tata Allah. Tata Allah di mana? Di ruang Maha Kudus, bukan di halaman, bukan di ruang kudus, di ruang Maha Kudus. Tata Allah di situ. Jadi karena itulah program Allah bagi kita masuk ruang Maha Kudus. Karena kelak kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Amin Ibu. Tetapi sekarang banyak gereja masih di ruang kudus. Kenapa Pak mereka masih di ruang kudus Pak? Karena mereka masih mencampur anugerah dengan Taurat. Disinilah. Dan inilah gambaran tentang 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu. Mereka berputar-putar dan mereka masih mengalami hukuman Bapak Ibu. Haleluya. Tapi program Allah bagi kita masuk ruang kudus. Nanti kita akan memerintah di kerajaan surga. Di mana ayatnya Pak? Kita buka Efesus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Yesus di sorga. Nah, ini tempat bersama-sama Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya, sit together. Kita duduk di tata Bapak Ibu. Mana ayatnya? Tampilkan bahasa Inggrisnya. Sit together. Benar? Jadi program Allah untuk kita nanti duduk bersama-sama di sorga bersama dengan Yesus. Duduk di mana Bapak Ibu? Di tahta. Tahta itu di mana? Ruang Maha Kudus. Karena itulah program Allah bagi kita untuk masuk ruang Maha Kudus. Karena kelak kita nanti akan duduk di tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan gereja sekarang masih seperti 7 gereja dalam kitab Wahyu, berputar-putar di ruang kudus. Program Allah bukan di ruang kudus, tapi ruang Maha Kudus. Sit together. Kita ditata nanti. Amin Bapak Ibu. Tapi untuk kita masuk ke ruang kudus, kita harus masuk dulu ke ruang kudus. Dan untuk masuk ke ruang kudus, kita harus dibaptis. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah, umat Tuhan itu di mana? Di ruang kudus. Dan sekarang tugas itu pada Bapak Gembala kita, Pak Pariaji. Coba saudara lihat di internet, paling banyak membaptis di dunia ini siapa? Sekarang Bapak Gembala kita. Karena itu saudara, Bapak Gembala kita bisa disebut Yesaya Pembaptis. Paling banyak di Manado sampai 3 ribuan. Itu tidak ada, benar. Saya tampilkan di internet ya bahwa setiap bulan rata-rata gereja TBS membaptis 450 orang. Orang jadi kaget Bapak Ibu. Kalau kita mah Pak, ya kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 0. Jadi bukan 450, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 0. Bapak Ibu. Haleluya. Gereja TBS 450 setiap kali baptis. Karena sekarang baptisan hanya sekali sebulan. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau dibaptis, maka kita mengikuti 4 proses. Seperti yang dialami Elia sebelum naik ke surga Bapak Ibu, melewati 4 tempat. Apa tempat itu? Pertama adalah Gilgal. Jadi saudara harus bertobat, gambaran saudara harus bertobat. Yang kedua adalah Bet-El. Yang benar tulisannya Bet-El, bukan Betel, Bet-El. Harus dipisah itu. Kenapa Bet-El harus dipisah? Karena ada nama Allah. El itu nama Allah, singkatan dari Elohim. Sama seperti saudara nulis, firman-Nya, nyapa sih terpisah. Benar? Karena itu menuju kepada Allah. Benar? Bet-El juga sama. Kalau Bethlehem bisa disambung, karena tidak ada nama Allah di situ. Itu rumah roti. Tapi Bet-El itu rumah Allah, bait Allah. Sama seperti bahasa Indonesia juga. Saudara bisa harus nulisnya terpisah. Benar Bapak Ibu? Karena itu Bet-El, tulisan yang benar adalah Bet, B-E-T-H, strip E besar, L besar. Itu nama Allah dari Elohim atau Eli, Eloi. Jadi itu saudara harus mencari gereja yang penuh kuasa. Kenapa harus mencari gereja yang penuh kuasa? Urutan keduanya, karena urutan ketiga adalah Yeriko. Untuk saudara dibebaskan dari kutuk. Dan keempat setelah lepas dari kutuk adalah Sungai Yordan, saudara dibaptis dan terbang ke surga seperti Elia. Amin Bapak Ibu. Jadi harus melewati 4 kota, 4 tempat, dan itulah menjadi proses baptisan. Gilgal, Bet-El, Yeriko, Sungai Yordan. Ya, dan Yohanes Pembaptis mempersiapkan jemaat untuk Tuhan. Hal yang sama juga gereja Tiberias mempersiapkan jemaat untuk Tuhan. Karena itulah moto Tiberias, mempersiapkan jemaat yang kudus, bisa dan siap ke surga. Surga
tempat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita sungguh-sungguh percaya, kita percaya Yesus, maka dari dalam hati kita akan mengalir air hidup, dan itu memberikan kehidupan bagi saudara dan juga bagi orang-orang yang saudara beritakan Injil. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.